Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul kembali pada hari yang indah ini. Dan kami percaya kalau segala sesuatu terjadi bukan secara kebetulan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang baru pertama kali joinan bersama-sama dengan kita dan mengikuti acara Zoom bersama-sama di sini. Seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Endi Tirta. Alhamdulillah hari ini. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk lebih mengerti dan untuk tune in sama Tuhan. Apa sih yang sekarang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan nih dalam mengisi hari-hari dalam kehidupan kita. Karena hidup adalah kesempatan. Hari ini kita masih ada bersama-sama. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Dan umur boleh bertambah, usia boleh bertambah, tapi menjadi dewasa, terutama dalam iman, itu adalah pilihan. Dan mari pada hari yang baru ini, kita akan bersama-sama belajar satu topik yang amat sangat menarik. Kalau saya nggak pernah ngalamin sendiri, mungkin saya juga nggak terlalu gimana-gimana sama topik ini karena berat. Tapi karena saya punya pengalaman pribadi dengan topik ini secara khusus dan bukan kebetulan kalau saya ngalamin seperti ini. Jadi biar teman-teman juga tahu dan bisa mempersiapkan diri kalau peperangan itu nyata dan ada. Dan sebelum kita mulai acara kita, tadi kita sudah doa mohon perlindungan, kita akan mulai doa dengan untuk memulai acara kita PD bersama-sama pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa mengucap syukur atas kesempatan kehidupan yang Engkau boleh terus berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terutama terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar Bapa. Bagaimana kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami Bapa. Bagaimana kami boleh terus melekat kepadamu Bapa dan boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa, begitu banyak pilihan yang harus kami hadapi setiap hari, setiap saat. Kami mau memilih berjalan bersama-sama dengan Engkau, ataukah kami mau memilih dunia ini? Begitu banyak tawaran yang menarik, menggiurkan, dan juga menjatuhkan dan memelencengkan jalan kami, Bapa. Dan kami mohon rahmat pimpinan Roh Kudus, agar kiranya kami boleh terus, Bapa, berjalan bersama-sama dengan Engkau, Bapa. Pegang tangan kami, tuntun kami selalu, ya Roh Kudus, agar kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau dan mengerti Bapa apa yang Engkau ingin kami lakukan untuk mengisi kehidupan kami. Dan ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu sampai akhir. Dan Bapa yang makasih, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau pada hari ini kami kembali akan belajar Bapa bersama-sama dengan Koyanto. Terima kasih untuk anakmu yang kau boleh utus di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran Koyanto yang merupakan angin segar dan kekuatan baru untuk kami. Biarlah Bapa kau urapi dan kau lindungi Koyanto Bapa yang akan menjadi narasumber kami pada hari ini. Kau urapi lidah pikiran hati dan keseluruhan keberadaannya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar segala sesuatu yang Koyanto boleh sharingkan hari ini Bapa boleh sungguh berasal daripadamu Bapa, dan boleh Bapa memberikan kepada kami kekuatan Bapa untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bagaimana kami menamengi diri kami Bapa, melindungi kami dari tipu muslihat si jahat Bapa yang terus berusaha untuk menjatuhkan kami dan terus berusaha untuk membawa kami jauh daripada Engkau.
Bapa yang Maha Kasih, beracaralah Bapa dari awal hingga akhir. Dan biarlah Bapa Roh Kudusmu yang terus pimpin acara ini sampai selesai. Dan semua doa kami, seluruh acara kami persembahkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Saint Michael, the Archangel, defends us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruins of souls. Amen. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Topik hari ini kita akan berbicara tentang spiritual warfare. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami bagaimana kehilangan sukacita dan damai dari Tuhan. Bagaimana kita merasa kita hidup dalam satu lingkaran atau satu kekosongan, kegelapan malam. Saya pernah mengalami hal tersebut kira-kira pada waktu akhir April. Dan itu pertama kalinya saya merasakan kalau dalam hidup tuh nggak ada damai, sukacita. Dan saya berasa ketakutan luar biasa. Aduh, benar-benar bukan Riana banget deh. Ampun, sampai begitu ngelihat yang gelap, memang saya takut gelap. Begitu ngelihat yang gelap, aduh, saya rasanya takut banget gitu loh. Dan berdoa kayaknya nggak nyampe. Udah gitu terus, bener-bener rasanya tuh hidup nggak ada damai sejahtera. Saya benar-benar kehilangan damai sejahtera saya dan beberapa minggu setelah itu belakang saya berasa panas terus tiap hari panas dan kayak saya tuh lagi ngegendong sesuatu yang berat tapi nggak kelihatan apa yang saya gendong tapi nggak enak banget di belakang berat sekali dan saya sampai minta tolong sama suami saya tolong dong digebukin dong di belakang saya ditumpangin tangan diapain gitu loh karena aduh nggak enak banget dan nggak nyaman luar biasa sampai akhirnya puji Tuhan saya dikenalin sama teman dari komunitas Santo Thomas ke Mami Airin Purwito dan Mami Airin kenalin saya ke tim dari PA Blessing dan kita Zoom bareng-bareng dan mereka akhirnya mendoakan saya via Zoom. Dahsyat, luar biasa. Waktu pas kita mulai doa, jadi kita puasa dulu, kita puasa. Mereka pikir puasa 3 hari cukup. Ternyata enggak gitu loh. Jadi pas lagi tengah-tengah mereka doain saya lagi ikutan didoain waktu pas doa pelepasan semua. Terus tiba-tiba blek, mati lampu di rumah saya. Dan kita tuh tinggal di kompleks, kondominium kompleks, itu satu gedung itu ada 15 unit. Bayangin ketika mati lampu tuh 15 unit mati semua. 1 menit. Zoom gelap langsung itu. Padahal saya pakai handphone loh. Dan handphone itu kan nggak ada efeknya dengan mati lampu gitu ya. Terus udah gitu wifi hilang. Kita diem dan kita berdoa. Saya berasa goosebump banget gitu loh, merinding banget. Terus saya bilang sama suami saya, ini nih serangan, tuh ya. Kita harus berdoa, ini serangan. Karena ada yang gak seneng nih, kita toel gitu ya. Terus ya udah kita terus doa, terus doa, terus doa. 1 menit kemudian lampu nyala sendiri. Begitu lampu nyala, zoom kembali. Terus pertanyaan pertama yang Mami tanya adalah, eh, kenapa Riana kok hilang? Terus saya bilang mati lampu nih. Terus Mami bilang, kamu tahu ini bukan karena mati lampu ya? Terus aku bilang, iya, saya tahu nih ini bukan mati lampu. Dan itu serangan. Dan setelah itu kita terus doa, sampai akhirnya kita selesai. Dan setelah itu benar, setelah Mami doain dan tim doain, baru rasanya lega banget. Itu rasanya yang selama 4 minggu saya merasa kehilangan damai sejahtera saya kembali lagi. Dan saya bisa berdoa kembali, saya hilang dari rasa ketakutan saya dan saya bilang, oh my goodness. Jadi begini toh rasanya kalau kita kehilangan damai sejahtera. Begini toh rasanya ketika orang-orang menjauh dari Tuhan dan memilih untuk tidak dekat dengan Tuhan lagi. Ya, betapa mengerikan dan betapa gelap kehidupan seperti itu. Dan ketika saya merenungkan hal tersebut, saya percaya kalau Tuhan
kasih saya pengalaman seperti ini karena Tuhan mau saya membagikan ini ke teman-teman dan kita bersama-sama belajar. Kalau setan nggak punya kuasa atas diri kita, iblis nggak punya kuasa atas diri kita, kita punya Yesus yang lebih powerful daripada itu. Tapi problemnya adalah kita nggak tahu toolsnya gimana perang melawan si jahat ini. Dan hari ini bersama-sama dengan Koyanto, bukan satu kebetulan. Kita lagi ngobrol-ngobrol dan tiba-tiba Roh Kudus bilang, coba ngomong sama Koyanto tentang topik ini. Dan Koyanto langsung, oh iya benar, saya juga punya pengalaman yang sama. Jadi karena itu kita jadi memilih topik spiritual warfare ini. Tanpa berpanjang-panjang, saya udah ngomong panjang lebar, saya mengundang Koyanto. Silakan kok. Baik, terima kasih Riana, teman-teman, Pak Endi yang luar biasa ya. Hari ini saya diberkati sekali ya. Tadi doanya Riana itu ya, saya merasain doa model begitu itu saya begitu jauh ya dari tempatnya Riana ya, ada ribuan kilometer. Saya bisa merasakan powernya itu ya. Bahwa ini doa ini kita butuh tiap hari. Tiap hari. Firman Tuhan itu berkata seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Si jahat. Jadi artinya kalau kita tambah lagi dengan firman yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa berjalan keliling 24 jam mencari celah untuk masuk dan mengalahkan kita. Maka berdoa ini sudah harus menjadi seperti kita bernapas ya. Jadi artinya tidak bisa hidup kita sedetik pun tanpa suasana doa. Suasana doa. Berdoa itu tidak selalu tentang berkata-kata. Tetapi bagaimana kita menjaga hadirat Tuhan itu selalu ada dalam diri kita 24 jam. Supaya tidak ada celah. Jadi terima kasih. Doa Riana tadi itu, saya rasa ini peperangan sudah dimulai, Riana. Sebab saya tahu kenapa tadi Riana cerita ya. Kenapa Riana diserang seperti itu. Saya sekian tahun saya pelayanan. Saya kenyang dengan hal-hal seperti itu. Tetapi yang herannya adalah saya tidak kapok melayani Tuhan. Seharusnya kan kita berpikir begini, daripada saya diserang terus, lebih baik saya kibarkan bendera putih sajalah, menyerah sajalah, begitu ya. Mencari posisi aman, supaya saya jangan diserang, kemudian saya bisa hidup dalam tanda kutip normal-normal saja. Jangan terlalu rohani, ya, jangan terlalu fanatik, sudahlah, pergi gereja rutinitas. Tetapi di dalam hidup ini, aturan mainnya tidak seperti itu. Orang mau tahu atau tidak tahu, suka atau tidak suka, iblis pasti akan menyerang dia. Pasti akan menyerang. Pada waktu kita putuskan untuk percaya pada Yesus, itu sebenarnya deklarasi perang sudah dinyalakan. Pada waktu kita putuskan ikut Yesus, itu deklarasi perang sudah dinyatakan. Jadi kalau iblis tidak menyerang kita, kita harus hati-hati. Jangan sampai dia anggap kita satu frekuensi dengan dia. Hati-hati. Tetapi kalau dia menganggap kita mengganggu dan apalagi sudah mengancam eksistensi kegelapannya, kita pasti diserang. Pasti diserang. Jadi karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Tuhan akan tolong kita. Sekali lagi saya tidak yang paling tahu tentang hal ini, tetapi saya mau bagikan beberapa pengalaman sederhana, pemahaman sederhana tentang apa makna peperangan rohani. Kita mesti mulai dengan kalau kita sudah hidup cukup lama di dunia ini, seumur-seumur seperti Riana, saya, ya atau teman-teman lain, dalam tanda kutip sudah cukup tua ya, maka kita akan tahu bahwa kita tidak sedang hidup di sebuah dunia yang seperti Disneyland, kalau di Jakarta ada dunia fantasi, taman bermain anak-anak, begitu ya, yang semuanya selalu happy, tetapi seumur kita, kita akan makin paham tentang hidup ini sebuah medan peperangan. Sebuah medan peperangan tanpa belas kasihan. Saya baca di berita beberapa waktu yang lalu tentang penyanyi top dari Korea, juga artis namanya Suli. Saya coba browsing ya, betapa cantiknya dia, betapa terkenalnya dia, tapi kemudian mati bunuh diri hanya karena ada hate speech ya, ada ujaran kebencian pada dia di media sosial saja. Hanya begitu saja. Tetapi saya tahu kan ceritanya sampai dia bunuh diri tidak sesederhana itu. Ada serangan dari dunia yang tidak kelihatan, yang menghantam pada seluruh hidup.
yang kemudian membuat dia tidak tahan lagi dan dia pilih jalan itu. Karena itu Efesus bab 5 ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Firman Tuhan berkata begini. Rasul Paulus ingatkan kita begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus menyebut hari-hari ini adalah jahat. Apa makna hari-hari yang jahat? Dia sedang bicara hari-hari di mana kita akan diserang habis-habisan. Dan diserang dari berbagai sudut kehidupan kita. Sampai kita merasa seperti hari ini begitu berat. Karena ada begitu banyak hal tidak beres. Rencana yang tidak jalan, kesehatan yang tidak terganggu. Ada berbagai masalah problem yang menyita perhatian kita. Dan kita sudah mencoba dengan berbagai cara, tetapi tidak beres. Ini yang disebut dengan hari-hari yang jahat. Dan ini saya yakin kita paham. Kita paham. Ada orang mengalami tekanan begitu berat, sampai sudah tidak rasa hidup ini ada maknanya. Sebab bagi dia, setiap hari itu hanya kumpulan dari hari-hari penderitaan tiada ujung. Dan ini Paulus katakan, ini hari-hari yang jahat itu. Maka kalau kita lihat, apa itu peperangan rohani? Ini yang tadi kita sebutkan, tadi Riana cerita itu peperangan rohani. Dan medan peperangan rohani itu adalah hidup Anda dan saya. Ingat baik-baik. Itu medan peperangan. Kita mesti paham. Medan peperangannya adalah hidup Anda dan saya. Dan hidup kita, setiap kita ini, ada 3 bagiannya. Firman Tuhan berkata setiap kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Kemudian dijelaskan bahwa jiwa kita itu ada 3 bagian lagi. Adalah pikiran kita, ada perasaan kita, dan ada keinginan-keinginan kita. Kalau kita mau perhatikan, iblis itu selalu masuk pertama itu dari jiwa kita. Dari pikiran kita, dari perasaan kita, dan dari keinginan-keinginan kita. Ini pintu masuk. Dan ini medan peperangan paling hebat yang kita akan alami tiap hari. Dan ini yang bisa menjelaskan kenapa orang malam biar tidur di atas kasur yang begitu empuk, atau dengan AC yang sudah begitu dingin, tetapi tetap tidak bisa tidur sampai pagi. Sampai pagi tidak bisa tidur. Sebab pikirannya itu bisa lari seperti kuda liar. Dan sulit dikendalikan. Ada orang-orang hidup dengan ketakutan tiada akhir. Cemas dengan segala hal yang tidak jelas. Ini sebenarnya kalau kita lihat, ini tanda-tanda yang paling jelas bahwa serangan sedang terjadi pada jiwa kita. Tapi masalahnya, berapa banyak orang yang paham tentang ini, dan berapa banyak orang yang larinya pada obat-obatan lah, pada nasihat-nasihat manusia lah, sehingga akhirnya kadang-kadang kalau kita mau melihat, orang tidak bisa dilepaskan dari ini. Sehingga akhirnya terikat pada obat-obatan, obat tidur lah, obat penenang lah, dan macam-macam. Dan kita mesti ingat ini, kalau iblis sudah taklukkan jiwa kita, maka dia sedang menuju ke roh kita. Sebab tubuh, jiwa, dan roh, bagian yang bersentuhan dengan Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan, itu roh kita. Iblis mau menuju ke arah roh kita, dia harus melewati jiwa kita. Maka dia akan melancarkan serangan pertama itu di jiwa kita. Pikiran kita menjadi kacau, perasaan kita menjadi gelisah, takut yang tidak bisa dijelaskan, emosi yang tidak terkendali, kemarahan yang tidak bisa dikontrol, kemudian ada begitu banyak keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Ada orang selingkuh tidak bisa terlepas, ada orang terikat pada minuman keras tidak bisa dilepaskan, ada orang judi luar biasa dan tidak bisa dilepaskan. Ini sebenarnya hanya tanda-tanda bahwa serangan itu sudah sampai menaklukkan jiwa kita. Dan kalau jiwa kita sudah takluk, dia akan masuk ke roh kita. Dan dia tahu bahwa roh kita ini dia akan usahakan kalau jiwa kita sudah dikuasai, maka dia akan pisahkan roh kita dari roh Tuhan. Dan kalau dia sudah pisahkan roh kita dari roh Tuhan, tandanya jelas sekali.
seseorang yang rohnya melekat dengan roh Tuhan, maka buah roh itu melimpah di jiwanya. Ini tanda yang paling jelas. Kalau orang itu hidupnya penuh sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh itu. Kalau jiwa orang ini melimpah dengan buah roh ini tanda yang paling jelas, rohnya begitu melekat pada Tuhan, terikat sepenuhnya pada Tuhan. Maka jiwanya memunculkan buah-buah roh itu. Tetapi kalau orang tidak jaga jiwanya dan diserang habis-habisan, yang muncul itu yang tadi kita sebut, dengan segala hal yang tidak baik itu juga tanda yang paling jelas bahwa rohnya itu sudah mulai terpisah dari roh Tuhan. Rohnya tidak mati, tetapi mulai terpisah dari Tuhan. Kalau Anda perhatikan di National Geography, bagaimana singa itu keliling kawanan kerbau dan mencoba untuk menaklukkan kerbau, dia harus berusaha yang pertama pisahkan dulu satu kerbau dari kawanannya. Kalau dia sudah mampu pisahkan itu, hanya masalah waktu saja, kerbau itu pasti mati. Pasti mati. Maka jika iblis lewat jiwa yang sudah ditaklukkan, mulai pisahkan kita dari roh Tuhan, maka koneksi Tuhan kepada kita, termasuk memberi pertolongan, itu terputus. Itu terputus. Dan efek roh dan jiwa yang sudah ditaklukkan oleh si jahat adalah fisik kita di dunia nyata ini mulai terpengaruh. Mulai ada tanda-tanda bagaimana ada orang dengan sakit yang tidak sembuh, ada orang dengan masalah yang tidak pernah selesai dalam rumah tangganya, tentang yang tadi saya katakan keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kita bisa melihat tentang bagaimana efek daripada jiwa yang ditaklukkan masuk kepada roh yang dipisahkan dari Tuhan. Kemudian iblis mulai mengambil semua berkat-berkat yang Tuhan siapkan, termasuk damai sejahtera dan sukacita kita. Betapa mengerikan ini. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Yohanes bab 10 ayat 10, dia sudah katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jelas, misi iblis itu saja. Jadi karena itu kalau kita tidak hati-hati dan mengerti tentang bagaimana cara iblis menyerang, maka satu saat kita akan kehilangan roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebab dia naksir berat itu. Itu misi utama dia. Lalu pertanyaannya sekarang. Tadi Ibu Riana katakan pernah alami. Saya kenyang dengan itu. Bagaimana cara kita kalahkan musuh yang model begini? Apakah dia tidak bisa dikalahkan? Bisa. Tadi doa kita itu sudah mengatakan bisa dikalahkan. Tapi mari kita pertama-tama, langkah pertama yang sangat penting bagi Anda dan saya. Langkah pertama yang paling penting adalah mari kita kenali musuh ini dulu. Sebab sangat penting dalam sebuah peperangan, kita tahu siapa yang sedang kita hadapi. Karena ini akan menentukan strategi apa yang kita harus pakai untuk mengalahkan musuh ini. Rasul Paulus menjelaskan dengan begitu indah tentang siapa musuh ini sebenarnya. Efesus 6 ayat 12 dia katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini berarti teman-teman ingat ya, peperangan yang sebenarnya yang menentukan itu bukan di dunia ini. Bukan apa yang kita lihat dengan mata. Tapi di alam roh yang tidak kelihatan. Tapi pengaruhnya itu, apakah kita menang atau kalah, akan nampak di dunia nyata. Jadi karena itu kita mesti tahu, Paulus sudah katakan, melawan roh-roh jahat di udara. Ini berarti, lawan kita bukan tetangga kita, lawan kita bukan teman kerja kita, lawan kita apalagi pasangan hidup kita. Mungkin mereka bisa menjadi sebab penderitaan kita. Mungkin mereka bisa jadi sebab penderitaan kita. Tapi mereka bukan akar dari masalah yang kita hadapi. Ingat baik-baik ini. Pikiran ini penting sekali. Mereka bisa menjadi penyebab penderitaan kita, tetapi mereka bukan dari akar dari penderitaan kita.
Karena ada satu aktor intelektual yang bisa memberi pengaruh lewat mereka-mereka itu dan membuat kita menderita. Maka yang harus kita perangi adalah bukan mereka, tapi roh-roh di udara itu. Itulah sebabnya kenapa saya tadi katakan kita di dalam hidup ini harus ingat baik-baik bahwa yang kita bicara dengan musuh ini, roh-roh jahat di udara, ini adalah kelas malaikat. Iblis itu kelas malaikat. Jadi ini untuk menjelaskan kalau orang itu mencoba melawan kuasa-kuasa di udara ini dengan kekuatannya sendiri, maka hanya masalah waktu saja. Orang itu pasti dihancurkan total. Sebab ini namanya pertarungan beda kelas. Beda kelas. Kenapa firman Tuhan berkata, sebab di luar aku, kata Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa. Yesus mau katakan begini, kamu harus tahu siapa yang sedang kau hadapi sebagai musuh. Tanpa engkau bersama saya, engkau hancur lebur. Engkau hancur lebur. Sebab ini akan terjadi peperangan beda kelas. Maka itu langkah pertama. Kenali siapa musuh kita. Setelah kita tahu bahwa musuh kita itu roh-roh jahat di udara. Dan musuh kita bukan sesama kita. Maka langkah kedua yang kita harus lalui adalah kenali kekuatan apa yang ada pada kita. Ini bicara tentang supaya strategi apa yang kita harus pakai. Pada waktu kita mulai mencari, mulai mengenal apa kekuatan yang ada pada kita, kita akan mulai dari berangkat dari hal pertama yang paling penting, yaitu Allah telah mempersiapkan kita untuk mampu menang dalam peperangan ini dengan menempatkan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Ingat baik-baik ini teman-teman. Waktu Yesus katakan bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan mengutus seorang penolong bagi engkau. Dan dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Teman-teman ingat baik-baik, ini satu keuntungan luar biasa yang sering kita tidak sadari. Tadi kita bicara dengan Pak Endi, Ibu Riana tentang sakramen Krisma ya. Krisma itu kita diberikan minyak urapan. Sebenarnya minyak urapan ini bukan berarti kita belum punya Roh Kudus. Waktu kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu Roh Kudus sudah diberikan. Tapi sakramen Krisma itu mau mengingatkan kita untuk mengaktifkan power Roh Kudus yang kita sudah terima bertahun-tahun yang lalu. Supaya kita tahu bahwa Roh Kudus ini ada tidak untuk kita goyang dan ditidurkan. Atau tidak untuk diistirahatkan. Tetapi supaya kita tahu bahwa kemenangan itu hanya bisa didapat kalau Roh Kudus diberikan porsi yang tepat untuk menjadi kekuatan di dalam kita untuk menghadapi musuh yang kita sudah kenal itu. Jadi Allah sebenarnya sudah tahu bahwa engkau perlu power yang lebih besar daripada musuh yang kamu harus hadapi. Maka Roh Kudus diberi. Roh Kudus diberi. Dan ini sudah ada di dalam kita. Maka itulah sebabnya kenapa setelah kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, yang kedua, yang kita kenal kekuatan kita, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tadi doa Ibu Riana sudah menyebut seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Ini sudah disebutkan dengan begitu lengkap. Jadi, Efesus 6 ayat 14-17. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kaki kamu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita perhatikan perlengkapan senjata Allah ini, kenapa poin pertama dia katakan, kamu harus berdiri tegap. Yang ini yang banyak orang tidak perhatikan. Orang yang berdiri tegap ini dia menunjukkan tentang ketenangan. Dan dia sedang menunjukkan tentang kekuatan yang ada pada dirinya. Itulah sebabnya kenapa dalam peperangan besar dalam hidup ini, saya menyaksikan banyak saudara-saudari saya, itu yang tidak tenang pada waktu mereka hadapi peperangan. Mereka menjadi begitu gelisah dan tidak tenang dan ketakutan. Mereka menjadi begitu cemas. Mereka menjadi begitu khawatir. Dan mereka lupa
Kalau mereka sedang gelisah dan ketakutan, mereka sedang memamerkan kelemahan mereka. Dan pada waktu mereka pamer ini, iblis hobi yang model begini. Saya baca, nonton di TV tentang ada satu pelatih anjing profesional di Amerika namanya Cesar apa begitu ya. Namanya itu yang sering latih anjing ya. Saya ingat Namanya Cesar dia Milan kok. Cesar Milan. Saya selalu perhatikan ya. Ada banyak permintaan dari keluarga-keluarga yang punya anjing. Anjingnya itu selalu orang tuannya. Jadi istilahnya tuan yang memberi makan dia, mau digigit kembali. Maka dimintalah Caesar datang. Kemudian Caesar melihat bagaimana tuan anjing ini memperlakukan anjingnya. Kemudian dia katakan begini kepada tuannya. Anjing ini bisa merasakan ketakutanmu sebagai tuannya. Dan anjing ini binatang yang dominan. Sehingga waktu engkau takut dengan dia, dia mau menunjukkan dominasinya. Dan engkau makin ketakutan. Karena dia bisa merasakan ketakutan. Jadi Caesar itu berkata, yang masalah itu bukan di anjingnya. Tapi yang masalah itu di engkau yang tidak percaya bahwa engkau mampu kuasai anjingmu. Maka dalam 1 minggu yang diterapi itu bukan anjingnya, yang diterapi itu tuan anjing itu. Bagaimana meningkatkan rasa percaya diri dia untuk percaya bahwa dia yang pegang kendali. Dan setelah itu dilakukan, setelah tuan anjing ini tahu bahwa dia yang harus pegang kendali, maka anjing itu jadi penurut dengan sendiri. Teman-teman ingat ya, saya mau sampaikan ini. Iblis itu bisa merasakan ketakutan kita. Iblis bisa merasakan kita sedang goyah itu. Dia tahu, dia tahu. Maka kalau kita pamerkan kita punya ketakutan pada saat kita sedang diserang itu, dan tidak bisa berdiri tegap, ini hanya masalah waktu saja, kita akan rontok sampai ke akar-akar. Ingat baik-baik ini teman. Saya ingat kisah, satu waktu saya sedang makan malam dengan istri saya, kemudian kami punya mobil-mobil yang muat semen dari Kupang, saya pernah cerita. Kemudian dalam perjalanan itu, jam 7 malam mereka masih ada di tempat yang jauh. Kemudian tiba-tiba sopir saya telepon, saya sedang makan malam dengan istri dan anak-anak saya. Sopir saya hanya berkata, saya mendengar di belakang suara dari dia, itu ada orang-orang berteriak, dan sopir saya berkata, bos, mobil kita terbakar. Mobil tronton dengan muat semen ada 650 sak, ada di tempat yang jauh, yang saya tidak bisa datang dengan cepat, dan sudah malam, dan terbakar. Sopir saya berkata dengan ada panik, mobil kita terbakar. Saya pada waktu itu, rasa ketakutan dan khawatir itu seperti mau masuk. Tapi saya ingat prinsip ini, berdiri tegap, berdiri tegap. Saya bilang ke istri saya tutup telepon, saya bilang ke istri saya, kita berdoa saat ini cukup. Kita berdoa saat ini. Kita hentikan makan malam, dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan kendaraan kami. Tapi jika ini serangan yang sedang terjadi untuk mencuri berkat yang kau telah berikan pada kami perintahkan dalam nama Yesus, kuasa itu dihentikan sekarang. Kami ada di sini, kendaraan kami ada di jauh, tapi engkau ada di sana. Kuasamu dalam nama Yesus mampu hentikan itu. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, otoritas itu akan turun dalam nama Yesus. 2 menit setelah kami berdoa, saya telepon lagi sopir saya. Waktu saya telepon lagi, tiba-tiba suasana sudah sepi sekali, sunyi, tidak ada bunyi apapun. Kemudian sopir saya berkata begini, setelah saya telepon dia, saya tutup, tiba-tiba datang orang dari berbagai arah, padahal itu tempat di tengah hutan. Ada orang muncul dengan membawa air, dengan membawa pasir, dengan membawa daun, dan mereka membantu dalam sekejap, api itu sudah padam. Api itu sudah padam. Jadi saya bilang ke istri saya, kamu lihat ya, kamu lihat. Kenapa firman Tuhan itu berkata, berdiri tegap pada waktu peperangan itu terjadi. Sebab waktu kita berdiri tegap dan kita percaya penuh, kita mengizinkan akses otoritas dari Tuhan turun di tempat itu, dan Tuhan intervensi langsung dengan menggerakkan orang-orang yang ada, dan mereka membantu dan padamkan api. Tapi ini saya tahu bahwa peperangan itu sedang terjadi di atas. Kalau saya panik dan saya tidak berbuat apapun,
saya sibuk menelpon sana sini, kemudian sibuk khawatir dan takut, saya yakin mobil saya terbakar sampai habis. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya tahu betapa besar kuasa yang menyertai kita. Jadi nomor satu dalam peperangan ini, berdiri tegap apapun yang terjadi. Berdiri tegap. Kemudian setelah itu, kita mulai mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau Anda baca, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh firman Allah. Itu semua sedang bicara tentang menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Jadilah pelaku firman, tidak usah rumit. Kalau engkau sedang tidak menjadi pelaku firman pada saat ini, engkau tidak sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sederhana sekali. Apapun alasannya, apapun yang kita punya dalil atau kita punya segala macam yang mengatakan saya tidak bisa menjadi pelaku firman, tapi ingat baik-baik, engkau tidak sedang diperlengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kalau seseorang tahu dia tidak diperlengkapi dan musuh sudah datang, dia akan tahu dia akan jadi apa. Itulah sebabnya, kalau kita semua, dan saya yakin kita yang ada di acara ini, pasti adalah pelaku-pelaku firman. Ini berarti kita sudah diperlengkapi. Sudah diperlengkapi. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah setelah kita diperlengkapi oleh seluruh perlengkapan senjata Allah, kita otomatis menang? Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda dan saya ingat, ini langkah berikutnya yang penting setelah kita diperlengkapi adalah Anda dan saya harus maju berperang. Ingat baik-baik ya. Ini maju berperang ini yang sangat penting sekali. Saya percaya kalau kita suka lihat di hari ulang tahun kemerdekaan Amerika atau Rusia atau siapapun negara-negara, selalu ada namanya parade militer. Ada parade militer. Itu artinya dipamerkan senjata-senjata. Dipamerkan. Dalam sebuah parade itu, senjata dipamerkan. Tetapi ini beda dengan peperangan. Peperangan itu bukan tempat pameran senjata. Teman-teman ingat ini ya. Peperangan itu bukan tempat parade militer. Peperangan itu tempat engkau berperang menggunakan peralatan perang. Jadi jangan pernah berpikir karena engkau sudah diperlengkapi dan kemudian engkau sudah menang. Belum, belum. Karena itu kenapa Yakobus 4 ayat 7 dikatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripada. Jadi dengar ini ya teman-teman. Yang membuat iblis lari itu bukan perlengkapanmu. Tetapi waktu engkau pakai perlengkapan itu untuk menyerang dia, maka dia akan lari. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya kalau Anda dan saya lihat pada waktu Goliat menantang Daud yang kecil, firman Tuhan berkata waktu Daud melihat Goliat dan dia mau melawan Goliat, dia tidak tunggu Goliat datang. Daud lari mendapatkan Goliat. Anda bayangkan ya, ini Daud ini percaya dirinya seperti apa? Dia tidak tunggu Goliat yang begitu raksasa, Daud lari mendapatkan Goliat. Ini berarti apa? Daud terlalu percaya pada kekuatan yang sudah dia punyai, dan dia mau kemenangan didapat secepat-cepatnya. Ingat ini ya teman-teman. Kalau Anda dan saya sudah diperlengkapi oleh Tuhan, jangan nganggur lama. Dengar baik-baik. Engkau harus segera menyerang untuk mendapatkan kemenangan. Ini paling penting. Pakai seluruh, bagaimana cara menyerang? Saya teman-teman, saya punya kebiasaan sampai hari ini. Saya penuh dengan banyak firman dalam diri saya. Sehingga kalau saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak enak dengan saya cari tempat yang agak sepi. Dan saya bisa perang karena saya akan berkata, saya kalau ngomong ini agak keras, istri saya suka bilang begini, ngomong pelan-pelan sedikit lah. Gitu ya. Tapi saya sudah terbiasa, karena di dalam peperangan rohani, kita butuh kata-kata yang tegas untuk menunjukkan ada otoritas pada kita. Saya akan mencari tempat yang agak sepi, saya tutup pintu, dan saya benar-benar perang dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, terutama firman Tuhan. Saya akan perkatakan firman Tuhan untuk mengatakan kepada iblis, engkau sedang berurusan dengan orang yang salah. Jika saya merasa iblis mulai mau menyerang kekuatan saya akan berkata, firman Tuhan berkata,
Walau 1.000 rebah di kiri saya, 10.000 rebah di kanan saya akan tetap berdiri sebab Tuhan yang menopang saya. Engkau harus dengar ini. Engkau harus dengar ini. Dan engkau harus tahu roh Allah yang ada di dalam saya ini lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Engkau harus tahu itu. Dan Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan saya. Engkau harus dengar ini. Setelah engkau dengar semua ini, hai iblis, enyahlah dalam nama Yesus Kristus. Maka dia pergi benar-benar. Jadi jangan pernah berperang dalam keadaan ketakutan. Jangan pernah berperang dengan nada yang rendah. Nada yang rendah itu engkau tidak yakin engkau mampu kuasai dia. Tapi karena engkau tahu engkau punya otoritas yang begitu besar, maka engkau lawan dia. Dan poin terakhir dalam peperangan ini adalah pastikan kuasa Allah yang maha tinggi itu menyertai kita. Ini poin yang paling menentukan kemenangan kita. Pastikan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menyertai kita. 2 Korintus bab 10 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Karena senjata kami dalam perjuangan itu bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan ini ya teman-teman. Yang meruntuhkan benteng-benteng itu adalah kita yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Itu. Jadi berarti setelah kita itu kenal musuh kita, setelah kita itu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan setelah kita mulai menyerang iblis, kita mesti perhatikan akses kita untuk mendapatkan kekuatan dari tempat yang maha tinggi itu selalu akses yang mulus dan tidak ada hambatan apapun. Ini sangat penting sekali. Sebab yang mampu meruntuhkan benteng-benteng itu adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa itu benteng-benteng? Benteng-benteng itu termasuk dengan kesulitan ekonomi yang tidak pernah selesai dalam hidup. Benteng-benteng ini termasuk pasangan hidup yang tidak mau bertobat. Benteng-benteng ini termasuk dengan keterikatan yang tidak bisa dilepaskan. Benteng-benteng ini termasuk orang-orang yang begitu jahat kepada engkau. Ini benteng. Tapi firman tadi katakan benteng itu bisa diruntuhkan. Anak-anak yang memberontak. Hubungan dengan orang lain yang tidak baik. Tekanan-tekanan ekonomi. Kesulitan dalam berbagai hal. Itu benteng. Tapi firman Tuhan berkata, engkau mampu meruntuhkan benteng-benteng itu dengan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Jika seseorang tidak disertai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kata yang keluar dari mulutnya itu hanya kata manusia biasa dan tidak ada kuasa apapun. Ingat ini baik-baik. Kata itu hanya kata biasa dan tidak punya kuasa apapun. Saya pernah ada seorang teman baik sekali. Dia berkata pada saya begini, dia kesulitan sekali dengan anak laki-laki. Anak laki-lakinya sudah besar, karena anak laki-lakinya sangat melawan sekali, memberontak luar biasa. Dan teman saya ini berkata begini, saya sudah baca buku-buku tentang bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Dan saya sudah baca banyak-banyak nasihat orang tentang bagaimana mengelola emosional anak-anak. Dan saya sudah praktikkan semua, dia berkata. Tapi anak saya itu bukannya tambah baik, malahan tambah jahat. Apa yang keliru? Dia katakan begini. Apa yang keliru? Bahkan saya sudah didik dia dengan kekerasan pun, dia melawannya lebih hebat lagi. Apa yang keliru? Saya tahu teman saya ini, karena kami kota kecil. Ini teman, ini suka over percaya diri. Dan jujur saja, dia jarang ke gereja. Doa apalagi, baca firman jangan cerita. Tapi pada waktu dia alami ini, dan dia mulai tanya pada saya bilang ke dia begini, kamu jangan tersinggung ya kalau saya bilang kamu sesuatu ya. Dia, oh tidak apa-apa, Pak Yanto, silahkan. Saya bilang begini ya, yang mampu mengubah anak kamu itu bukan bagusnya kata-kata kamu. Tapi yang mampu mengubah anak kamu, kalau kamu bicara itu ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang turun melalui kata-kata kamu, dan itu kuasa yang mengubahkan anak kamu. Jadi selama kamu tidak punya akses untuk mendapat kekuatan dari tempat yang maha tinggi, jangan harap kata-katamu itu akan mampu mengubahkan anak. Maka setelah itu saya tahu beberapa waktu kemudian dia boleh ke gereja. Ini tanda baiklah. Begitu. Tapi artinya dia paham.
bahwa betapa penting kuasa yang menyertai. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul tentang anak-anak Skewa. Skewa itu siapa? Skewa ini adalah imam Yahudi yang punya 7 orang anak yang bekerja seperti tukang jampi atau dukun. Dan mereka itu mendengar tentang bagaimana Paulus itu dengan power kuasa nama Yesus itu mampu menyembuhkan, mengusir setan. Kemudian mereka tuju coba praktekkan seperti yang Paulus praktekkan. Mereka menemukan seorang yang sedang kerasukan roh jahat. Kemudian mereka berkata, demi nama Yesus yang diceritakan oleh Paulus itu, saya mengutuk engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian roh jahat itu menjawab mereka, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu ini siapa? Maka firman Tuhan mencatat roh jahat itu melanda mereka, kemudian memukul mereka sampai mereka lari dalam keadaan telanjang dan luka-luka. Kita bisa lihat itu. Hidup tanpa power otoritas dari tempat yang maha tinggi itu seperti maju perang tanpa perlengkapan, tanpa kepastian kemenangan. Itulah sebabnya kenapa pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya Anda dan saya itu dalam peperangan rohani ini kita selalu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bagaimana caranya? Efesus bab 6 ayat 18, ini pamungkasnya dia katakan begini. Caranya adalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 17, bahasa Indonesia terjemahannya dikatakan tetaplah berdoa. Tapi dalam bahasa Inggris, saya sempat baca sekilas, dia katakan pray without ceasing. Jadi artinya berdoa dengan tiada henti-hentinya. Bahasa Indonesia dikatakan tetaplah berdoa. Tapi saya senang arti bahasa Inggris ini. Berdoa tiada henti-hentinya. Apa maknanya? Sebab pada waktu kita berdoa tiada henti-henti, karena kita tahu kita perlu akses dari tempat yang maha tinggi itu, turun tiada henti-hentinya. Karena kita tahu serangan dari iblis itu juga datang, tiada henti-hentinya. Sederhana sekali. Kalau kita tahu serangan ini akan datang tiada henti-hentinya, maka kita perlu kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Turun atas kita juga tiada henti-henti. Kalau itu yang kita mau, maka berdoalah tiada henti-hentinya. Sebab, saya senang ada satu ungkapan dia berkata begini. Doa itu tidak pernah gagal. Kecuali kita yang telah gagal dan berhenti untuk berdoa. Saya ingat sekali, kenapa iblis itu tidak suka kita berdoa. Sebab dia tahu ini akses kita mendapat kekuatan untuk mengalahkan dia itu hanya doa. Jadi karena itu dia akan pakai segala macam cara untuk membuat kita terputus akses kita kepada Tuhan dan tidak berdoa lagi. Saya baca kisah tentang bagaimana perang antara Rusia dengan Ukraina. Itu hari-hari pertama Rusia menyerang Ukraina. Itu hanya dalam 3 hari, pasukan Rusia sudah dekat ke kota Kiev. Padahal Kiev itu jaraknya ratusan kilometer dari perbatasan dengan Rusia. Cepat sekali Rusia sampai di Kiev. Tapi masalah mulai datang setelah itu. Pasukan yang terpisah begitu jauh ke wilayah musuh, itu ternyata mereka melewati daerah yang rawan, penuh dengan hutan, penuh dengan gunung, maka pasukan Ukraina mulai memotong pasukan amunisi bagi tentara Rusia, mulai potong pasokan makanan, dan terutama pasokan minyak untuk bahan bakar kendaraan tempur mereka. Maka pada waktu amunisi mulai terputus, kemudian makanan mulai terputus, dan bahan bakar mulai terputus, tentara Rusia mulai kalah satu persatu di baris depan. Akibatnya adalah apa? Rusia mundur sampai perbatasan. Dan hari ini Rusia hanya bisa menguasai daerah di dekat perbatasan. Iblis itu tahu yang model begini. Dia mencoba memutuskan akses kita yang kita dapatkan dari tempat yang maha tinggi supaya kita berhenti berdoa. Ini saja. Dan ini alasan kita lihat ya. Pada waktu Yesus dalam pergumulan besar di Taman Getsemani. Dalam pergumulan berat sekali karena dia akan menghadapi jalan salib. Sampai wafat di salib.
Yesus tidak berhenti berdoa. Sampai firman Tuhan berkata, doanya itu sampai membuat dia seperti keringat, keluar darah dari keringat. Dia berdoa, dan firman Tuhan berkata, malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepada Yesus. Kita lihat ya, dalam tantangan besar, Yesus tetap berdoa. Saya lihat, coba kita ingat ya kehidupan kita. Kenapa orang dalam tantangan besar, orang berkesulitan besar, orang sulit sekali berdoa. Orang sulit sekali berdoa. Karena orang tidak tahu bahwa dia sedang diintimidasi oleh iblis dengan memasukkan dustanya, supaya orang meragukan Tuhan, supaya orang tidak merasa ada perbedaan antara cari Tuhan dan tidak, supaya orang tidak merasa manfaat dari berdoa, supaya orang berhenti berdoa. Jika orang sudah berhenti berdoa, maka akses itu akan terputus, dan jika akses ini terputus, kita tahu kita sudah dalam tangan iblis. Kalau Anda dan saya mengerti ini, saya yakin setelah sesi ini selesai, kehidupan doa kita jadi berbeda. Jadi berbeda. Doa yang cuma sekali-sekali, doa yang cuma kalau ingat saja, begitu ya. Doa yang asal-asalan saja, saya rasa hari ini kita akan berpikir kembali bahwa ternyata doa ini punya akses yang luar biasa untuk kita diperlengkapi dari tempat yang mati. Saya, teman-teman, saya sangat serius berdoa. Saya dengan istri saya, kami 4:30 pagi sudah bangun dan kami berdoa. Dan kami berdoa serius sekali. Dan tidak hanya itu saja. Saya merasa setiap waktu bagi saya itu adalah waktu berdoa. Saya di atas mobil, saya di toko, saya di tempat kerja. Saya selalu jaga hati saya ini dalam suasana doa. Sebab saya tahu akses ini harus tetap terbuka buat saya. Dan saya merasakan kemenangan. Datang terus-menerus dalam hidup ini. Kemenangan yang tiada henti. Dan bagi saya, kemenangan ini adalah hasil daripada intervensi surga. Karena akses ini karena terus dibuka, itu akses lancar sekali. Lancar sekali. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, hati-hati kalau Anda dalam sakit ya, kalau engkau dalam keadaan terluka, kalau engkau dalam keadaan kemarahan, emosi yang tidak terkendali, kalau engkau tidak mau mengampuni, kalau engkau jatuh dalam dosa kesombongan, termasuk kalau engkau ada kelemahan fisik, hati-hati baik-baik. Hati-hati. Sebab itu alarm bagi iblis. Saya kemarin istri saya itu masak pete. Saya tidak tahu Ibu Riana dan teman-teman suka atau tidak. Tapi istri saya suka masak pete. Karena saya suka. Dia begitu taruh di atas meja. Baru taruh kira-kira 5 detik. Lalat itu tidak tahu dari mana sudah datang di situ. Itu lalat itu tidak tahu dari mana. Tapi lalat itu punya penciuman yang tajam sekali. Jadi begitu petek ditarik, harumnya keluar, sudah datang. Maka iblis ini selalu cari celah. Selalu cari celah. Kami punya pohon jambu air di kebun belakang. Hari-hari ini lagi buahnya lebat sekali. Merah sekali dan manis sekali. Istri saya ambil, taruh di meja. Kemudian saya lihat, waduh bagus sekali jambu air. Tapi waktu saya mau makan, waktu dibelah, itu di dalam hancur semua. Hancur semua. Ternyata saya perhatikan, itu di sudut atas, itu ada lubang kecil sekali. Hanya kecil saja. Ternyata lubang kecil sudah cukup menjadi akses bagi ulat, bagi binatang lalat buah itu. Dia menaruh telurnya, kemudian telur itu menjadi larva, dan dia ngebor masuk kecil sekali. Tapi kecil itu sudah cukup akses bagi mereka untuk menghancurkan seluruh isi jambu air. Berapa banyak orang dalam hidup ini merasa dosa kecil itu tidak apa-apa. Ini juga orang lain juga bikin kok. Ini sedikit-sedikit tidak apa-apalah. Judi kecil-kecilan kan tidak apa-apa. Pornografi kecil-kecilan kan tidak apa-apa. Yang orang lupa adalah iblis itu hanya perlu akses kecil saja. Tapi akses kecil sudah bisa menjadi pintu bagi dia untuk membuat kehancuran besar dalam hidup orang. Ingat ini baik-baik, teman-teman. Akses kecil bagi iblis sudah cukup untuk membuat kehancuran besar dalam hidup seseorang. Dan saya menyaksikan dalam hidup ini, banyak orang terus membuka akses bagi iblis seumur hidup, dan seluruh hidup energinya hanya dipakai untuk membereskan kehancuran yang terjadi karena akses. Ini kemalangan luar biasa.
terus membuka akses, kemudian hidup ini hanya penuh isinya dengan membereskan kehancuran yang terjadi karena akses itu. Ini kesia-siaan yang luar biasa. Saya baca kisah tentang ada seorang pejabat di Jakarta. Itu saya masih ingat sekali. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Dia pejabat di bagian pemeriksaan keuangan. Dan itu biasa bagian yang punya uang banyak itu. Kemudian dia melihat dia punya uang yang melimpah. Kemudian dia melihat teman yang lain selingkuh. Kemudian dia merasa, wah ini hal yang menarik dan menantang ini. Karena dia punya fasilitas untuk itu. Dia punya uang lebih. Maka singkat cerita, dia punya satu selingkuhan, mahasiswi, masih muda. Dia beli apartemen, dikasih apartemen, disimpan di sana, dan dia secara rutin berkunjung ke sana. Istri tuanya tidak tahu. Awalnya kelihatan menyenangkan, karena dia melihat semua orang juga lakukan. Dan ini aman. Istrinya tidak tahu, dia bisa atur skenario yang bagus. Sampai dengan satu waktu, istri mudanya ini menuntut dia untuk menceraikan istri tuanya. Waktu sudah sampai di titik itu, dia tidak mampu ceraikan istri tua karena ada anak-anak yang dia kasihi. Dia mulai tadinya awalnya begitu senang dengan istri muda. Tapi karena istri muda terus mendesak dia menjadi benci luar biasa. Dan dia merancang sebuah pembunuhan berencana. Dia menyewa 2 orang pembunuh. Dan dia sudah menceritakan, dia memberi kunci duplikat apartemen itu. Pada hari yang ditentukan, 2 pembunuh ini sudah ada dalam apartemen. Perempuan muda ini begitu masuk, mereka sudah tunggu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Waktu perempuan itu masuk, dia sedang menelpon. Dan yang dia telepon adalah kokonya, kakak laki-lakinya, yang rumahnya dekat apartemen itu. Jadi pada waktu dia masuk dan disergap oleh 2 orang pembunuh ini, dia sempat berteriak minta tolong pada kakaknya. Singkat cerita, kakaknya datang dalam beberapa menit, tapi dia sudah dibunuh. Pembunuh yang satu sempat melarikan diri. Tapi setelah datang satpam dan kakaknya, pembunuh yang kedua itu bersembunyi di balkon, lantai 24 apartemen, menggantung di balkon itu, supaya jangan kelihatan. Tapi karena tangannya tidak kuat, jatuhlah dia dari lantai 24 sampai di bawah. Dari pembunuh yang satu ini ketangkaplah pembunuh satu. Dari pembunuh yang satu ketangkaplah otaknya itu siapa? Ternyata suaminya sendiri. Suami dari istri muda ini. Setelah itu apa yang terjadi? Dia diceraikan oleh istri tuanya dan dia dipenjara seumur hidup, dipecat dari pekerjaan. Dia berkata begini, ini pertukaran yang tidak sepadan. Saya pikir ini dosa kecil, hanya sekedar simpanan selingkuh, baik-baik saja. Ternyata dia menghasilkan sebuah kehancuran luar biasa yang dia harus tanggung seumur hidup. Ini namanya akses. Maka jangan main-main dengan akses sekecil apapun. Sudah cukup buat iblis untuk masuk dan menghancurkan kita. Itulah sebabnya kenapa sangat penting kita ingat prinsip-prinsip ini. Jangan buka, tapi pastikan intervensi surga turun atas kita dengan kita hidup seturut firman Tuhan dan berperang. Dan ingat baik-baik teman-teman, ini terakhir. Jangan pernah prinsip perang negara Israel kenapa sulit dikalahkan adalah begini. Bagi Israel, prinsip nomor 1 dalam berperang adalah pindahkan secepat mungkin wilayah perang ke wilayah lawan. Sebab jika kita kalah pun, wilayah sudah hancur. Tapi jika kita menang, kita mendapatkan wilayah. Tapi jika perang di wilayah kita bisa menang, tetapi kehancuran sudah terjadi. Kalau ini terjadi, kalau ini yang prinsip yang kita mau pakai, jangan pernah izinkan iblis masuk dulu dalam hidup kita dengan membuka akses, kemudian baru kita perang di dalamnya, kita bertobat, kita minta ampun, tapi sudah hancur wilayah kita. Sudah hancur wilayah kita. Anda bayangkan seorang bapak yang selingkuh, kemudian bertobat, kemudian dia mau berubah, tapi apakah perasaan istri dan anak-anaknya bisa pulih kembali seperti sebelumnya? Apakah istri dan anak-anaknya bisa percaya kembali kepada dia seperti sebelum kejadian terjadi? Tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama lagi. Jadi karena itu, kalau kita bisa cegat musuh di luar, supaya dia tidak boleh masuk ke dalam diri kita dan tidak masuk ke jiwa kita, kenapa kita mesti tunggu sampai dia masuk dengan membuka akses, baru kita perang, tapi kehancuran sudah terjadi. Hari ini, teman-teman, ingat baik-baik, saya tidak tahu peperangan kita model apa.
tetapi mungkin kita sudah kalah lama sekali. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana melawan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Allah kita lebih besar daripada peperangan kita. Tuhan sedang mau menunjukkan kepada dunia ini, lihatlah bagaimana anak-anak saya berperang. Sebab kalau mereka tidak berperang, mereka tidak bisa menunjukkan kebesaran kuasaku yang ada dalam mereka. Sebab pelaut tangguh tidak pernah dihasilkan dari laut yang tenang. Tapi ingat baik-baik, setiap kali kita menang dalam sebuah peperangan, level kita tidak pernah sama lagi. Level kita tidak pernah sama lagi. Tuhan akan menaikkan level kepercayaan kita di matanya. Dan Tuhan akan percayakan ada hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, musuh kita ada, tapi dia tidak lebih kuat dari Allah kita. Tugas kita hanya satu, pastikan kita kenal dia, pastikan kita diperlengkapi, pastikan kita berdiri tegak, pastikan kita menyerang, dan pastikan intervensi kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas kita. Kalau ini terjadi, saya rasa roh jahat akan jauh-jauh dari kita. Dia akan melihat kita dan berkata, yang satu ini tidak bisa dikalahkan. Yang satu ini tidak bisa dikalahkan. Bagi saya on fire itu harga mati. Saya sampai kapanpun saya katakan, peperangan ada, tapi on fire itu harga mati. Saya tahu teman-teman punya hal yang sama. Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Wow, luar biasa Koyanto. Ya, betul banget sih apa yang tadi Koyanto bilang. Apa namanya? Kita sebenarnya harus terus melekat pada Tuhan. Jangan lengah. Ya, karena kalau kita lengah sedikit, langsung kita dicaplok istilahnya. Jadi kita terus harus melekat pada Tuhan selalu, selalu, selalu. Dan juga jangan lupa, ketika kita jatuh, kembali ke sakramen. Cepat bertobat dan cepat minta ampun Tuhan, rahmat Tuhan cukup, kita diampuni dan kembali ke jalan yang benar. Jangan jatuh ke tempat yang sama lagi. Nah, Koyanto, problemnya adalah ketika orang-orang jatuh ke dosa yang sama terus-menerus, dosa yang sama terus-menerus kok. Gimana cara menanggulanginya kok? Itu kan berarti kan celahnya udah terbuka toh kok. Celahnya udah Ya, terbuka dan tadi Koyanto bilang kan, betul. ketika kita akan butuh waktu untuk lama untuk ngeberesin yang berantakan itu. Ketika kita melihat ke keluarga kita masing-masing. Tadi Koyanto cerita tentang banyak sekali problem-problem yang ada dan saya bilang, oh iya, my goodness, benar. Keluarga saya juga nggak beda jauh, gitu ya. Begitu banyak problem yang ada, begitu banyak kesulitan yang terjadi dan ketika saya menengok ke belakang, itu benar karena kita yang buka celak duluan, karena kita yang nggak sadar, kita membuka akses untuk iblis masuk menyerang dan juga satu dosa keturunan, ya karena orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita, buyut kita yang dulu nggak mengenal Tuhan dan percaya dengan yang lain dan bikin perjanjian, apalagi perjanjian darah, perjanjian segala macam dengan si jahat ini yang akibatnya kita yang keturunan yang terkena keturunan ini. Dan benar keturunan itu ternyata benar dan ada. Ya, dan nyata. Itu yang baru saya sadari dan baru saya mengerti. Dan, oh, gimana kita menghadapinya kok kalau misalnya kayak kita menghadapi seperti itu kok? Apa yang harus kita lakukan kok? Thank you kok. Baik, baik Riana dan teman-teman. Jadi pengalaman saya ya, itu yang tadi saya katakan ya, tentang keterikatan yang berulang-ulang ya. Artinya jatuh ke dosa yang sama. Saya hanya bicara, ini hanya kembangnya saja ya. Ini hanya kembang. Jadi harusnya, kalau kita bicara orang-orang yang alami seperti ini, yang Riana tadi sebut, coba perhatikan kehidupan doa dia. Coba perhatikan kehidupan firman dia. Dan coba perhatikan kehidupan ekaristi dia. Orang-orang yang tidak mampu melepaskan diri, itu selalu tentang orang-orang yang kalau kita sebut ya, akses dari tempat yang maha tinggi itu tidak lancar turun atas mereka. Kalau orang itu tadi saya katakan,
doanya itu asal-asalan ya. Satu hari doa, satu hari tidak doa, begitu ya. Kemudian doa kalau dia ingat, begitu ya. Kemudian tidak pernah baca firman Tuhan. Ekaristi itu apalagi, kalau tiga hal ini dia tidak sungguh-sungguh serius, saya yakin seumur hidup dia tidak bisa melepaskan diri. Jadi yang melepaskan kita itu tadi saya sudah katakan, itu tentang otoritas dari tempat yang maha tinggi. Bukan kekuatan kita. Jadi tugas kita hanya pastikan akses ini begitu lancar. Makanya kenapa dikatakan doa itu bukan tentang, oh ini saya sudah doa sekarang, ya sudah, nanti kapan lagi begitu ya. Ini doa, ini seperti kita jalan, itu seperti penyertaan Tuhan. Itu begitu nyata seperti saya lihat Riana dengan Pak Indi sekarang itu. Jadi artinya bagaimana kita merasa bahwa ini kalau saya tidak diperlengkapi benar-benar, saya tidak bisa keluar itu tuh. Sekali lagi ikatan itu kan ada batas kekuatannya. Itu. Kalau yang melepaskan ini kuasanya lebih besar, yang mengikat ini tidak bisa lagi mengikat lagi. Itu tuh. Tapi ikatan masih bisa kalau yang mencoba melepaskan ini kekuatannya di bawah. Itu tuh. Sehingga dia tidak mampu lepaskan ikatan. Jadi jangan sibuk tentang ikatan itu. Tapi benahi baik-baik hubungan orang itu dengan Tuhannya. Itu saja. Karena saya kenal orang-orang tidak serius dengan Tuhan. Mau dilepaskan, tapi bayar harganya itu tidak mau. Coba orang itu eksperimen. Baca firman yang betul-betul konsisten luar biasa. Kemudian berdoa yang jangan 5 menit lah. Coba bikin alarm. 1 jam tidak selesai 1 jam saya tidak berhenti berdoa. 1 jam itu. Dan coba lakukan terus. Saya yakin tiba-tiba ini keterikatan itu terlepas dengan sendiri. Itu tuh. Makanya kenapa ini Tuhan katakan bukan karena kuat dan gagahnya kamu, tapi semata-mata oleh rohku kata Tuhan. Jadi mari kita benahi hubungan kita dengan Tuhan. Itu tuh. Bayar harga. Sekali lagi bayar harga. Banyak orang tidak mau bayar harga tapi mau dapat hasil. Perhatikan, lihat jam hidup doa mereka, baca firmannya seperti apa. Saya sampai hari ini tiap hari saya doa serius, saya baca firman serius sudah begitu banyak tahun. Karena saya tahu kekuatan saya hanya itu. Maka tiba-tiba semua ikatan ini begitu mudah dilepaskan, begitu mudah dilepaskan. Kira-kira begitu, Rian. Saya senang sekali. Saya senang sekali, Pak. Setuju sekali dengan kata unceasing prayer. Selalu berdoa kalau dalam bahasa Indonesia. Karena itu kayak vitamin kita, Betul. ya. Kayak vitamin untuk roh kita, jiwa kita. Ingat waktu zamannya COVID, semua orang pada vaksinasi. Ini Betul. vitamin, segala macam untuk memperkuat. Jadi istilahnya Betul. lebih kuat gitu loh. Kalau kalau apa namanya saya rasa kalau kita makin dekat, ini yang saya rasakan. Saya juga suka berdoa pagi sore ya. Buat saya karena saya perlu. Loh, saya udah berdoa aja karena anak suka ngawur, apalagi nggak berdoa. Ya kan, makin makin tambah 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 hancur gitu loh. Saya tahu kekuatan itu akan diserang habis. Mungkin benar kutukannya kuat, istilahnya. Ya. Kita nggak pernah tahu ya. Nah, saya rasa juga nggak tahu apa benar apa enggak, tapi paling enggak berdoa itu nggak ada sia-sianya, ya kan? Bagus juga kok, karena itu Tuhan yang kita hendaki, doa, baca firman, supaya lebih melekat, dekat. Berdoa aja untuk minta lebih dan melekat kepada Tuhan. Jadi sedikit salah berasa sekali gitu loh. Langsung, oh salah. Kita jadi lebih Sensitif, sensitif. sensitif. Kita Betul. lebih mengandalkan Tuhan, bukannya mengandalkan diri kita. Kalau saya bilang IQ-nya bisa lebih tinggi. Hmm. IQ sama IQ tahu kan? IQ-nya bisa IQ itu mungkin dari lahir ya. IQ itu kita 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 build. build ya, kita ini ya. Ya. Bisa jadi lebih lebih orangnya perasaannya gini, gimana, lebih perhatian atau gimana. Saya rasa itu berkat dari Tuhan juga. Oh, dengan Betul. doa, baca firman, gitu loh. Mungkin Penting saya tambah memang. sedikit ya, Riana. Ya. Saya tambah sedikit ya. Silakan, silakan Mhm. Coba, kok. coba perhatikan perang sekarang antara Ukraina dan Rusia. Semua orang tahu Rusia itu jauh lebih kuat dari Ukraina. Tapi kenapa Ukraina tetap perang dengan Rusia? Sebab Ukraina berharap kekuatan-kekuatan yang menolong dia, negara-negara Eropa dan Amerika, itu akan memberi dia kekuatan lebih untuk mengalahkan Rusia. Jadi dia tahu sekarang ini selama dia tidak disuplai kekuatan cukup dari Amerika dan kawan-kawan, dia tidak bisa kalahkan Rusia.
Makanya dia lobby ke sana kemari. Kemarin sempat ke Amerika saya lihat. Untuk meminta tambahan senjata. Tambahan peralatan. Kenapa? Sebab dia tahu musuh yang dihadapi ini kuat sekali. Jadi tanpa dia mendapat tambahan kekuatan, dia tidak bisa kalahkan. Jadi artinya kuncinya ada di mana? Kuncinya bukan di musuh itu. Kuncinya ada di bantuan yang akan datang itu. Maka tadi Riana katakan tentang dosa kutukan ya. Saya ada kenal saudara saya. Itu dua orang tua, papa mamanya sudah mati. Anak laki-laki, 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 laki-laki ini meninggal dengan kasus kanker yang sama pada umur yang sama. Kemudian orang berkata, ini tinggal 1. Jadi sekarang bapak mama sudah meninggal, 2 yang laki-laki sudah meninggal, di usia muda semua. Sekarang bagaimana dengan yang paling kecil, perempuan? Tapi yang perempuan ini saya kenal, dia takut akan Tuhan luar biasa. Dan dia terluput sampai hari ini. Dia berkata, orang katakan ini pasti ada kutukan keluarga dan lain-lain. Tapi saudara saya yang perempuan yang kecil, dia berkata, tapi itu kutukan akan berhenti di saya. Dia katakan begitu. Kutukan ini akan berhenti di saya. Dan dia buktikan sampai hari ini, dia sehat, keluarganya sehat, tapi dia melayani Tuhan luar biasa. Jadi karena itu ingat baik-baik, jangan sibuk tentang kuasa-kuasa itu, sibuklah tentang suplai kekuatan yang datang ini, kalau bisa tambah terus, dan suplai datang kalau kita bayar harga. Itu saja. Baik kok, terima kasih kok. Jadi tips buat teman-teman semua, ya termasuk saya juga, jangan fokus ke masalah. Dulu Tuhan. Romo Rohadi ya. Oh iya, iya, Romo Romo Rohadi. Rohadi, orang suka nanya Romo Rohadi, hantunya ada berapa gitu istilahnya. Hantunya gitu loh. Aduh, maksudnya orang lebih interest kayak gitu gitu. Iya, bukannya berkat Tuhannya ada nggak di sini gitu loh. Jangan hantunya ada berapa Romo? Iya, betul, betul banget kok. Memang kita manusiawi sekali kalau kita tuh selalu fokus ke masalah, selalu fokus ke yang hokus-pokus, tapi kita nggak mau fokus ke Tuhan. Kita nggak mau fokus ke gimana cara kita membenahi diri. Makanya saya bersyukur sekali kalau hari ini nih, kita-kita nih yang ada di sini, kita orang semua pada mau belajar tentang gimana cara kita membenahi diri. Menjadi orang Katolik, menjadi orang Kristiani yang lebih mumpuni. Menjadi orang yang benar-benar eh, istilahnya tuh kita tuh berharga di mata Tuhan. Dan kita melekat kepada dia. Saya temenin beberapa keluarga. Kita tadi pagi lagi ngobrol-ngobrol tentang kita temenin beberapa orang yang meninggal dunia dan kita lihat perjalanan kehidupan mereka. Ya, saya temenin papa mama dan ibu rohani saya yang meninggal dan mama waktu pas lagi di sakaratul maut, mama meninggal, mama tuh selalu takut untuk mati. Biasa orang zaman dulu takut mati gitu ya, nggak siap. Jadi apalagi umurnya masih muda dan nggak siap sakit-sakitan dan akhirnya kita berdoa terus, kita berdoa, kita bilang Tuhan tolong berikan kepada mama keselamatan jiwa, itu yang kita minta, tolong Tuhan keselamatan jiwa untuk mama. Dan benar loh kok, doa orang benar ya kalau kita lakukan nggak ada yang sia-sia. Dan waktu pas hari itu mama meninggal, padahal tuh si mama tuh saking udah kelamaan nggak ngaku dosa ya, dia tuh sampai ketemu pastor aja, sampai dia tanya sama pastor, dosa saya apa ya Romo? Sakingnya dia udah kelamaan nggak ngaku dosa sampai dia nggak tahu dosanya apa. Tuh loh ya. Tapi karena doa, sampai akhirnya hari terakhir dia hidup dia bilang, saya tahu hari ini saya pasti meninggal, tapi saya siap. Sampai dia bilang saya siap. Saya udah siap untuk kembali ke rumah Bapak. Dan benar hari itu dia meninggal dengan senyum, ya. Begitu juga Papa. Saya tahu, kita doa rosario pelepasan, kita doain Papa supaya Papa dikasih kesiapan, supaya Papa siap untuk pergi dan Papa meninggal juga dengan tenang ya. Begitu juga ibu rohani saya. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol soal maminya Andy yang baru meninggal. Maminya nggak kenal Tuhan dan masih mau hidup, masih ngotot kepengen hidup.
Terus saya bilang, Tika pada saat dia meninggal, dia belum siap. Tapi no matter what, waktunya udah sampai. Kita nggak bisa bilang, oh saya belum siap nih. Kasih saya kesempatan lagi. Nggak bisa. Udah waktunya ya udah waktunya. Kita harus pergi, kita harus pergi. Jadi biar katanya dia masih kepengen hidup, tapi badannya udah nggak mau. Udah waktunya dia harus pergi. Kita refleksi dari hal-hal yang seperti itu kok. Saya rasa juga ada baiknya juga punya semangat hidup. Ya. Penting juga ada semangat hidup, istilahnya walau boleh tua, Harus punya semangat hidup, harus punya tapi semangat. juga didukung dengan sikap kita. Kalau kita semangat hidup, punya semangat hidup, mau nggak takut mati, ya benar takut mati. Dan problemnya kalau sikap kita juga nggak mendukung, nggak menyehatkan, ya, ya waktu udah selesai gitu maksudnya mendukung gitu. Nggak, saya rasa penting juga punya semangat hidup. Ya walaupun istilahnya udah tua, tapi nggak terlalu semangat gitu loh. Dengan sikap juga yang benar gitu ya. Ya, ya yang kita ngomongin hari ini gitu ya. Penting itu jadi ya ya waktunya kalau udah selesai ya Ya, lebih ini ya. makanya kita selalu mengingatkan satu sama lain. Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk benar-benar menjalani hidup kita ini dengan benar. Supaya pada satu hari kita kembali ke rumah Bapa, kita siap. Dan Tuhan mendapati kita tanpa celah dan Tuhan membuka pintunya untuk kita masuk. Amin. Dan buat teman-teman yang aktif dalam pelayanan atau yang masih mencari kapan mau pelayanan atau mau pelayanan apa. Jangan lupa, Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi tangan kanan, tangan kirinya, untuk menjadi pewartanya, pewarta kabar sukacita pengharapan di dunia yang saat ini udah begini gelap. Begitu banyak orang-orang yang tadi Koyanto cerita, begitu banyak orang-orang yang putus asa dan bunuh diri. Jangan pikir kita nggak pernah menghadapi permasalahan. Saya juga sering banget ditantang ya. Wah, apa namanya? Saya sering banget gitu loh ditantang dan menghadapi permasalahan yang dimana wah kayaknya udah nggak ada harapan segala macam ini tuh jadi waduh serangannya dari dalam. Tapi di situ saya menyadari kalau ini serangan dan saya nggak sendirian, saya punya Tuhan. Betul. Jangan sampai kita menyerah dari serangan tersebut dan mengikuti serangan tersebut. Karena benar, ketika kita dalam hidup ini ya amat sangat iblis tahu kelemahan kita. Dan supaya kita benar-benar berhenti berdoa dan berharap kepadanya. Itu dia makanan empuk. Saya suka sama semua santo-santo itu hidupnya bagus. Tapi satu santa yang saya suka, Bernadette Subiru dari Lourdes ya. Karena kalau nggak salah Bunda Maria bilang ke dia, kalau kamu tidak akan bahagia hidup di Saya dunia tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia, ini. tapi saya menjanjikan kebahagiaan untuk Ya, kamu kelak di dia surga. sakit-sakitan, dia juga dipersulit di dalam gereja sendiri gitu ya. Tapi dia setia selalu. Saya kalau lihat dia punya kesetiaan itu luar biasa saya lihat. Sampai dipersulit pun masih tetap setia. Ya, Kita bisa gak seperti dia? ya. Ya semua santa juga setia sih, Yang santo-santo. pertanyaannya adalah apakah kita akan terus taat dan setia kepada Hmm. Tuhan? Karena tadi Koyanto juga bilang kan, ketika dalam hidup iman, kalau kita nggak berjalan maju, kita mundur. Pasti. Kalau kita nggak berjalan terus maju bersama dengan Tuhan, kita mundur. Ini mundur ikut. Nah, problemnya adalah kalau kita mundur, ada satu sosok yang mencaplok kita ketika kita mundur itu. Jadi kita harus mau nggak mau harus selalu maju. Karena kalau kita mundur, habis bokong kita dicaplok sama si jahat. Gitu loh. Ya, gitu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya kasih kesempatan untuk satu dua orang untuk bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan.
Atau silakan dibuka. Silakan. Iya, Ratna. Silakan Ko Ratna. Yanto, saya mau tanya tadi kan Ko Yanto bilang berdoa setiap saat gitu kan. Itu Ya, doanya yang Ko Yanto lakukan tuh seperti apa gitu? Eh Dulu saya pernah dapat cerita dari pembantu saya kan. Dia punya majikan tapi bukan Kristen Katolik. Dia itu potong sayur pun berdoa gitu loh. Apa yang seperti itu kah? Atau seperti doa malaikat Tuhan atau yang kayak gitu-gitu maksudnya? ya, baik, Ratna. Saya langsung ya, Bu Riana. Ya, langsung aja kok. Jadi begini ya, ini yang saya maksud doa ini bukan bukan doa 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 apa ya? Doa formil ya. Kalau doa formil itu kan kita mesti masuk ke ruang doa ya, bakar lilin begitu ya, berlutut begitu ya. Saya lebih bicara tentang relasi ya. Sebenarnya kata doa ini sebenarnya tentang hubungan ya. Jadi seperti Riana dengan Pak Endi ya, saya dengan istri saya Yun itu ya. Ini kan relasinya itu begitu. Bahkan kadang-kadang saya dengan istri saya ini bisa ngomong hal yang sama bersama-sama. Jadi istrinya saya mau ngomong apa, dia juga ngomong itu loh. Saya sampai dia bilang, kita dua ini satu roh ya. Saya bilang, iya dong, 25 tahun bersama, bagaimana tidak satu roh? Tidak pernah ribut, bagaimana tidak satu roh? Tapi yang saya maksud begini ya, doa ini bicara tentang relasi. Saya bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa saya ngomong apapun itu. Saya hanya bisa merasakan tiba-tiba ada kehadirannya yang memberi damai yang luar biasa. Atau bahkan dalam keadaan saya lagi dalam urusan yang bikin saya pusing betul. Tapi tiba-tiba sekejap itu ada suara yang berkata, saya ada loh di sini. Kira-kira begitu ya. Saya ada loh bersamamu. Kamu tidak sendiri loh. Itu loh. Jadi maksudnya kita ini selalu memberi diri ini menyadari bahwa Tuhan itu ada senantiasa. Itu loh. Menyadari kehadiran Tuhan, maka itu akan muncul tiba-tiba kita bisa mengucap syukur tentang sesuatu yang tiba-tiba, saya lagi pengen bersyukur ini ya, itu tuh. Dan ini mesti dibangun. Doa ini bicara tentang relasi, kedekatan kita dengan Tuhan kita. Tidak selalu tentang doa Bapa kami dan Salam Maria, tapi tentang bagaimana kita sedang berjalan, kita sedang lawan apa, dan kita merasa Tuhan ini kayaknya penting nih hal ini yang saya urusin. Engkau kayaknya mesti tolong saya. Karena kelihatannya ini kalau kau tidak tolong saya bisa keliru ini. Itu. Jadi artinya melibatkan Tuhan termasuk dengan hal-hal kecil dan sederhana. Itu tuh. Saya kadang-kadang ada hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan dan Tuhan izinkan. Saya kasih contoh. Pernah saya waktu itu pergi ke luar negeri, pulang, saya harus naik pesawat transit di Jakarta, pindah pesawat, waktunya mepet sekali. Jadi saya keluar dari tempat itu, saya lari saja ke tempat bagasi keluar dengan harapan saya bisa dapat cepat bagasi untuk saya pindah pesawat jangan terlambat. Tapi yang terjadi adalah saya tunggu seluruh bagasi itu sampai terakhir. Saya punya bagasi itu keluar yang paling terakhir, paling terakhir. Padahal waktu saya datang saya sudah doa Tuhan kasih saya punya bagasi yang keluar pertama kali. Itu supaya saya jangan terlambat dari Jakarta mau ke Surabaya. Itu. Tapi Tuhan bikin bagasi saya yang terakhir. Setelah semua sudah keluar, baru bagasi saya keluar. Saya ketawa dan berkata, Tuhan bisa bercanda juga ini ya. Tuhan bisa bercanda. Tapi kalau saya terlambat pesawat, Tuhan yang tanggung jawab. Itu saja. Dan ternyata saya sudah terlambat. Tapi saya sampai di gate yang mau berangkat ke Surabaya, ternyata pesawat itu di-delay 1 jam. Jadi saya akhirnya berkata, Tuhan ini bercandanya lebih hebat lagi. Saya pikir saya dibikin terlambat, ternyata ini pesawatnya lebih terlambat lagi. Tapi maksud saya hal-hal begini ya. Hal-hal begini ini membuat ada relasi yang lebih akrab ya. Bahwa Tuhan itu bukan satu makhluk yang tidak bisa terbayangkan begitu ya. Yang begitu kudus sehingga sulit didekati begitu ya. Mesti pakai standar pendekatan yang harus harus apa dulu ya baru dia bisa didekati. Bukan, itu zaman perjanjian lama. Tapi waktu Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Maka tidak perlu lagi apapun, kita datang setiap saat bisa ketemu Tuhan dan bangunlah relasi seperti teman sejati. Itu tuh. Maka tiba-tiba doa ini bukan tentang sesuatu yang harus pakai aturannya begini. Tidak. Sadari Tuhan di setiap keadaan kita dan libatkan dia dalam apapun dan rasakan kehadirannya. Itu doa. Terima kasih Ratna. Thank you, Ratna. Menanggapi apa yang tadi Ratna tanya.
Kita kadang-kadang orang Katolik kok suka kesaru kok antara berdoa dengan devosi. Jadi kita banyak devosi, kita rosario, novena setiap hari, tapi relasi dengan Tuhannya belum tentu benar. Betul. Karena ketika kita novena, kita cuma minta-minta sama Tuhan. Cuma minta-minta sama Tuhan doang. Cuma 9 hari doanya. Dengan harapan Tuhan pasti kabulkan permohonan kita. Terus kita juga selalu berdoa kalau ada maunya doang. Benar-benar transaksional banget relasi kita dengan Tuhan. Apakah itu yang Tuhan mau dari kita? Apakah kita devosi, apa di belakang devosi itu? Apakah kita memang rindu punya hubungan dengan Tuhan? Ataukah devosi hanya sekedar devosi? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Kalau kita berdevosi, kita benar-benar berdevosi dan kita punya menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan lewat devosi itu akan amat sangat bagus. Tetapi kalau kita hanya berdevosi, cuman devosi doang, keluar di mulut doang, tapi nggak sampai di hati, itu masalahnya. Dengan terlalu banyak doa pakai buku, tapi nggak ada relasinya. Iya. Itu aja sih tanggapan saya. Jadi, apa yang Tuhan mau sebenarnya adalah relasi kita pribadi. Ya, tapi juga maksudnya buat saya selalu mengingatkan, nah, kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa bantuan Tuhan. Ya, saya selalu bilang, when we are control, let God control. Karena there's a point kita udah nggak bisa apa-apa. Kita pernah ngalamin berapa kali gitu loh. Sering kali. Sering kali. Jadi kalau istilahnya, jadi ingat kalau kita kena kena sedikit angin gitu, sedikit goyang, ingat gitu loh. Tuhan selalu Tuhan memberkati, selalu selalu ada. Tuhan ada gitu. selalu ada. Hal yang kecil, Mhm. hal yang kecil. Tiap hari punya kerjaan, ketemu orang yang kita yang nggak seneng atau gimana. Kita sebelum ini berdoa dulu supaya ada ini. Selalu Tuhan memberkati kita. Iya. Baik, Pak Frans ada pertanyaan, silakan Pak Frans. Di unmute Pak Frans. Di unmute ya. Oke, ya. Selamat siang, Pak Yanto. Pak Frans, selamat siang. Ya, Pak. eh, Tadi pemaparan Pak Yanto itu ada menyinggung tentang unsur tubuh manusia, tubuh kita ini. Langsung saya teringat kepada apa sesuatu perbedaan yang terjadi di luar gereja kita atau di dalam agama Kristen itu sendiri. Penganutan tentang roh. Ini sorry Pak ya, agak sedikit berbeda dari topik kita ya. Eh, Tubuh, roh, dan jiwa itu dilihat dengan unsur masing-masing gitu. Ada tubuh, ada roh dan jiwa, dan itu punya punya apa uh, keterikatan kepada tubuh kita dan roh kita itu sepertinya jiwa yang mengendalikan perasaan pikiran kita, dan roh itu dianggap sesuatu yang sangat apa uh, melangit ya. Jadi ada peran Allah sendiri. Tapi saya mendengar dari pengajaran Romo di Gereja Katolik, dia selalu menyebutkan bahwa jiwa dan roh itu adalah suatu sinonim. Jadi tidak perlu dipisahkan, sekalipun punya unsur nuansa yang punya punya peran masing-masing. Tapi terkadang kalau kita menjadikan tiga unsur, kita merendahkan, menurut Romo itu merendahkan tujuan Allah menciptakan kita yang terbaik. Jadi kalau kita bilang kita Anda tetap jiwa dan roh itu kita bedakan, seakan-akan kita ada unsur apa yang diterima oleh ciptaan makhluk seperti binatang gitu. Jadi ini perlu suatu kebenaran penafsiran kira-kira ya, atau dari segi teologinya. Saya minta penjelasan dari Koyanto. Apakah perlu kita membedakan tubuh dan roh dan jiwa itu? Padahal itu sinonim, bisa dipakai dengan bergantian. Terima kasih, Pak. Iya.
Baik Pak Frans, ini yang saya sebut ya. Jadi kadang-kadang memang kalau teologi itu kadang-kadang kita tidak sampai di sana ya Pak Frans. Itu kalau Romo omong itu kita itu apalagi Romo yang omong ya. Kalau saya Pak Frans seperti Pak Frans, Pak Endi, kita ini kan orang-orang biasa ya. Saya lebih lihat ke arah praktisnya saja ya. Praktisnya saja bahwa memang firman Tuhan mengatakan hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna. Supaya kamu tidak bercacat celah sampai Tuhan datang kembali. Ini firman Tuhan ya. Ini kita tidak tafsirkan apapun. Jadi firman Tuhan mengatakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Kalau dia katakan ada 3 ini yang harus terpelihara, saya tidak mau komentar omong apa. Tetapi intinya itu semoga ini 3 terpelihara lah. Bagaimana cara terpeliharanya? Maka kita kalau firman dia katakan jiwa itu kan jelas, pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan kita. Itu jelas. Nah kalau tentang roh itu hanya dikatakan ini bagian dari Tuhan berkomunikasi dengan kita itu lewat roh ini. Itu tuh. Dan setiap orang punya ini. Tapi tadi Pak Frans katakan apakah ini 2 mau jadikan satu atau dipisah? Kalau dipisah merendahkan kita punya citra sebagai manusia, aduh saya tidak bisa komentar itu karena itu terlalu tinggi itu ya. Itu kalau bagi saya itu kalau kayak kita di karate itu sudah dan berapa itulah begitu ya. Tapi bagi saya yang paling penting bahwa apa yang kita tadi belajar itu bagaimana menjaga supaya iblis tidak menyerang karena dia menyerang ini tiga hancur semua itu Pak Frans. Roh hancur, jiwa hancur, tubuh hancur. Karena 3 ini dalam satu diri kita. Jadi karena itu bagi saya, pastikan saja iblis tidak masuk saja. Atau kalau dia masuk, kita bisa kalahkan dia saja. Urusannya di dalam kita itu seperti apa, sinonim atau terpisah, kita tidak bahas itu. Tetapi kita lebih bahas supaya iblis jangan masuk, kita bisa tahan dia di garis luar, kemudian hidup kita ini bisa dipimpin dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Itu saja Pak Frans, terima kasih. Mungkin Ibu Riana bisa tambahkan. Saya mau tanya sama Ko Yanto, itu dari perikopnya dari mana kok? Yang tentang Yang tadi apa Ko itu? Yanto, yang tadi Ko Yanto bilang, kalau tubuh supaya tubuh kita, tubuh jiwa dan roh kita. Oke, Ratna, thank you Ratna. 1 Tesalonika 5:23. Boleh dibacain Itu nggak Ratna? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Baik, itu baik. Jadi kita berdasarkan kitab suci ya, kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya pegang apa yang tadi Koyanto bilang kalau memang kalau kitab suci bilang tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dan kita harus menjaga. Karena yang tahu diri kita, tuh ya. Yang tahu struggle kita, ya kita masing-masing. Yang tahu problem kita, kita semua masing-masing. Tapi kita jangan pernah buka celah, karena kenapa? Kita sendiri yang tahu kelemahan kita apa. Kalau kita kalau kita buka celah kelemahan kita itu, ya udah yang satu itu yang menghancurkan kita. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Bu Dede silakan. Sebetulnya bukan pertanyaan terakhir. Saya cuma mau nambah mengenai tadi roh, jiwa, dan tubuh. Itu adalah sebetulnya pelajaran dasar mengenai hidup baru. Karena roh itu adalah nafas Allah yang dihembuskan ketika kita diciptakan. Karena waktu kita meninggal, roh kita kembali kepada penciptanya, tubuh kita akan kembali. Karena tubuh kita berdasarkan dari debu dan tanah, akan kembali kepada debu dan tanah. Dan jiwa kita yang terdiri dari perasaan, kehendak, tadi gimana? Lupa. Catatan. Ya, pikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah kebebasan kita
ketika kita memberikan pilihan mau kepada yang baik apa kepada yang jahat, dan itulah yang akan diminta pertanggungjawaban ketika kita kembali. Makanya roh dan jiwa itu ada bedanya gitu. Nambahin sedikit aja, kayaknya kemarin itu lagi belajar sama Mami Chun mengenai 3 hal itu, roh, tubuh, dan jiwa, bahwa roh itu kita roh Allah yang dihembuskan karena kita diciptakan oleh Allah kembali kepada Allah, dan jiwa kita itulah yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Makanya jiwa kita yang akan ke surga ke neraka gitu. Itu aja tambahan. Terima kasih. Ya, thank you Bu Dede untuk tambahannya. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang hal ini ya, minggu depan kita akan ada PA bersama-sama dengan Mami Chun, berhubung kita udah ngomong soal Mami Chun. Jadi minggu depan kita akan ada PA bersama-sama dengan Mami Chun dengan tema mengenal hati Bapa. Bapa yang menciptakan kita, dia yang tahu kok apa yang dia kerjain. Tuh ya. Jadi dia yang lebih kenal dan lebih tahu apa yang dia kerjain gitu loh. Jadi gimana kita mau mengenal hati Bapa? Nah, sebelum kita masuk ke pengumuman, terima kasih Koyanto, terima kasih teman-teman yang udah bertanya, yang udah menanggapi topik yang luar biasa yang kita pelajarin hari ini, dan saya percaya banget kalau ini berguna dan bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman yang hadir maupun buat teman-teman yang tidak bisa hadir yang menonton dari lahan YouTube PDK Maria Bunda Allah. Saya akan share screen. Oke. Buat teman-teman nih yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini, untuk Koyanto dan karyanya Koyanto di persekutuan doanya Koyanto, yang saat ini banyak sekali orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan lewat persekutuan doa yang ada, luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman yang di USA, silahkan di sel ke saya, Riana 650-580-3488. Dan untuk yang di Indonesia, silahkan ditransfer ke Yoshiko Santoso, ke BCA Cabang Semarang dengan account number 182-785-8889. Dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya di 650-580-3488. Jadi saya ada bukti transfernya. 100% dari apa yang teman-teman berikan, kita persembahkan untuk ministry pembicara-pembicara kita. Dan terima kasih atas kebaikan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang teman-teman berikan itu tidak akan kembali sia-sia. Jadi Tuhan melihat semua persembahan hati kita. Terima kasih teman-teman. Dan terima kasih Koyanto untuk waktunya bersama-sama dengan kita, luar biasa. Kita selalu berkati selalu ya dengan firman-Nya, dengan kekuatannya, dengan fire-nya. Nah, kita akan kembali belajar bersama-sama dengan Koyanto di waktu yang akan datang. Kita akan pilih temanya yang baik. Dan Koyanto kalau nggak salah yang bulan Oktober ini ada acara dengan Bapak Uskup di sana kan? Boleh kasih pengumuman nggak? Mungkin teman-teman bisa dengar juga ada acara apa yang Koyanto nanti bakal ikutin bersama-sama dengan Uskup di sana kok? Oh iya, baik. Itu tanggal 13 sampai 15 Oktober itu acaranya di Denpasar di Bali. Itu ada konvensi karismatik untuk Badan Pelayanan Pastoral Gerejawi Semarang ya. Itu untuk Keuskupan Semarang, Keuskupan Malang, Keuskupan Surabaya, dan Keuskupan Purwokerto, dan Keuskupan Denpasar. Jadi itu konvensi daerahnya di Denpasar. Kemudian itu pembicaranya itu juga ada banyak uskup di sana. Kemudian juga ada pembicara dari awam, dari BPN. Nah, saya dikasih tugas jadi pembicara KRK-nya. Jadi KRK di hari terakhir itu disuruh saya bilang, masa saya? Iya, bilang katanya kamu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Jadi mohon doanya teman-teman, karena itu saya bicara depan uskup-uskup banyak itu. Tapi saya bilang saya didoakan dari PD Maria Bunda Allah, saya beranilah. Yang penting kan on fire-nya itu. Jadi itu acara itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Koyanto. Sukses selalu
pasti Tuhan Amin. pasti memberkati. Jadi Pak Yanto membuat kita selalu berdoa. Nah, itu penting itu. Ya, kita penting untuk saling mendoakan ya, saling mendoakan. Baik, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita di sini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sharingkan bersama pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini, bisa berguna untuk teman-teman. Bahwa kita nggak pernah sendirian dalam peperangan ini. Dan kita terus membekali diri kita dan terus melekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu membantu. Dan Amin. saya boleh minta doa dari Ko Yanto Koh buat kita semua Koh? Bisa. Baik. Mari kita doa. Dewi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam di Amerika, kami Indonesia siang Tuhan, Engkau kumpulkan kami. Engkau punya rencana besar atas kami. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau belum selesai dengan kami. Yang terbaik bagi kami, yang mempermuliakan nama Tuhan masih ada di depan kami. Setiap kami yang ikut acara ini, yang di dalam Zoom ini, kami tahu Engkau panggil kami dengan nama kami masing-masing, dan Tuhan persiapkan rencana besar yang hanya kami yang bisa lakukan. Engkau mau tunjukkan kepada dunia ini tentang betapa besarnya Engkau, tentang betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, lewat apa yang akan kami lakukan, dan itu pasti mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya kalau Engkau mengutus kami, Tuhan, Engkau memperlengkapi kami. Engkau mau kami menang dalam hidup ini, dan membagikan kemenangan ini kepada banyak orang lain. Kami berhenti untuk kalah mulai hari ini, Tuhan. Sebab kami tahu, kuasa Allah yang ada pada kami terlalu besar, dan Tuhan menjamin kemenangan itu dengan meletakkan Roh Kudus-Mu dalam kami. Karena itu pada siang hari ini Tuhan, pegang tangan kami, ini bukan waktu untuk menyerah, ini waktu untuk berperang Tuhan, dan kami akan berperang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena nama itu jaminan bagi kami. Supaya iblis tahu betapa besarnya Engkau Tuhan, dan betapa besar kuasa-Mu yang menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa, hidup kami pasti berubah, mulai dari hari ini, sampai selama-lamanya. Sebab api kemuliaan-Mu akan menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ko Yanto untuk Terima doanya. Terima kasih teman-teman semua untuk boleh Terima kasih Ko Yanto. hadir. Tuhan Thank you memberkati semuanya. pelayanan Tuhan Ko berkati Yanto. kita semua. Ya, sampai ketemu lagi ya Ko ya di acara yang akan datang. Dan buat teman-teman yang mau ikutan acara PA bersama-sama dengan Mami Chun minggu depan ya, jangan lupa waktu dan tempat yang sama. Nanti kita akan kasih flyernya. Thank you banget untuk waktu dan kebersamaannya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus Sampai memberkati. ketemu. Amin. Ya, Bye-bye. sampai ketemu ya Iya. semuanya. God bless. Oh. Bye.